Assalamualaikum Wa- warahmatullahi wa- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat. Masya Antum Allah. gimana? Alhamdulillah baik Teteh Lina. Ustazah. Iya Iya. Ustazah. Masya Allah senang sekali. Suara saya sudah terlihat jelas belum? Alhamdulillah jelas Ustazah. Oke. Senang Alhamdulillah. sekali rasanya Kita sore ini ini. ya. Kita samaan ini kerudungnya ya. Masya Iya, Allah. sama-sama biru dongker sore ini. Iya. Nggak janjian, sehati. Enggak, Alhamdulillah. Kita sore ini ngobrol-ngobrol Alhamdulillah. santai aja ya Ustazah ya. Sambil diskusi Iya, insya mungkin. Allah. Iya, boleh. Masya Allah, saya senang sekali bisa diskusi langsung bareng Ustazah walaupun via online ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pribadi Nah, juga terima kasih sekali. oke Ustazah mungkin langsung aja ya. Mungkin teman-teman di sini sudah Iya, pada silahkan. penasaran tentang pemaparan sedikit sharing dari Ustazah mungkin ya tentang Ramadan ini yang Masya Allah sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Entah apakah ini Ramadan kita yang terakhir. Wallahu alam ya Ustazah ya. Semoga ini bukan Ramadan terakhir buat kita semua. Amin. Silakan Ustazah. Allah. Baik, ini berarti langsung saja ya. Iya boleh Ustazah. Oke. Berarti dari Mbak Lina tadi sudah memberikan mukadimah ya. Terima kasih sekali. Mm-mm. Saya panggil teteh atau kakak ini? Teh Lina ya? Boleh, panggil Talina juga boleh. Boleh. Oke, Teh Lina, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kami, ya kan, apalagi khususnya untuk Gate Indonesia. Ya, terima kasih waktunya. Kami sudah dipersilahkan untuk bersapa, bersuah, ya. Tahadus binikmah istilahnya ya. Kita mengobrol di sini. Semoga bisa bermanfaat. Apalagi bertepatan di bulan Ramadan, yang mana bulan ini penuh dengan keberkahan, limpahan Allah luar biasa. Masya Jadi Allah. sebelumnya kita awali dulu ya, namanya ngobrol binikmah, berarti kita harus awali dengan basmalah, kita awali dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teh Linda, kita bersua kembali walaupun biasanya kita secara offline ya, kita Iya. jumpa ya. Sekarang kita offline dan kali ini Gate Indonesia ambil kesempatan kami untuk memberikan sedikit sharing ya. Karena kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama juga menuntut ilmu ya. Pada dasarnya kita semuanya kosong ya. Jadi kosongkan hati kita ya, kosongkan dahulu pikiran kita. Karena kenapa? Ilmu, kalau kita kosong hatinya, ilmu kita akan masuk ya kan? Dan semua kita udah mengawali dengan bacaan basmalah. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan selalu rahmatnya kepada kita. Amin. Ya Baik, kali ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kenapa saya mengambil tema atau mengambil subjudul yang berisikan sebelum Ramadan meninggalkan kita, atau sisa-sisa Ramadan ini hampir saja usai, berakhir ya. Karena kenapa? Pada dasarnya adalah orang yang beriman itu rasanya sedih, menangis hatinya ketika Ramadan itu sebentar lagi usai, di ujung tanduk, begitu ya. Jadi kita akan flashback dahulu ya, sebelum kita mengetahui apa saja ya, sebelum Ramadan berakhir, apa saja amalan yang harus kita lakukan. Bagaimana nanti semoga kita tidak menyesal ya, untuk menutup Ramadan ini menjadi buku rapot kita ya, untuk meraih kemenangan. Nah, kita akan flashback dahulu. Dalam bulan Ramadan pastinya kita tahu bahwa di situ diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk puasa, ya kan? Puasa wajib. Iya, puasa Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah,
Di sini diperjelas ya, bagaimana targetnya puasa. Tujuan puasa itu apa? Satu, sudah jelas di situ tulis la'allakum tattaqun. Maka untuk apa? Untuk bertakwa, tujuannya takwa. Kalau kita sudah mencapai ketakwaan, takwa itu pada dasarnya adalah orang-orang yang takut pada Allah. Ketika disebutkan ayat suci Al-Quran, dia juga bergetar, ya kan? Ketika melakukan apa saja, oh ada yang melihat, Allah melihat kita. Nah, apakah target itu sudah kita capai? Ramadan ini sudah melampaui, atau ini di minggu terakhir ya? Iya, Minggu ini terakhir. hari Jadi terakhir. kalau dibilang 10 hari terakhir sudah berkurang ya, yungkos ya. Iya, Yungkos minal ayam gitu. Iya. Jadi betapa istimewa puasa ini. Kenapa bilang istimewa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan. Allah sendiri yang memberikan ganjaran. Puasa itu sendiri. Jadi ada hadis mengatakan bahwa kullu amalin bani Adam lahu illa saum illa siyam fa'innahu li fa'ana ajzi bih. Karena jadi semua pekerjaan, amalan, ibadah Bani Adam, keturunan Adam itu punya kalian, punya kamu tuh, gitu misalnya. Misalnya kalau sholat, punya kamu tuh amalannya. Baca Quran punya kamu. Tapi kecuali puasa, saya yang akan ganjarkan. Saya yang akan tuliskan balasannya. Saya sendiri yang akan memberikan, kalau dibilang pahalanya gitu kan. Jadi kalau misalnya malaikat ya menuliskan catatan kalau sholat, oh dia melaksanakan sholat, saya catat detail itu ya. Oh sholatnya kurang khusyuk nih gitu. Baca Quran, oh misalnya baca Quran bagus, tajwidnya detail itu tulisnya. Tapi kalau puasa, malaikat nggak bisa mencatatnya. Malaikat hanya bisa melihat, oh dia puasa, udah selesai. Karena kenapa? Dalam puasa, apakah kita tahu seseorang puasa apa tidak? Nggak tahu. Saya belum tahu, kalian belum tahu Teh Lina puasa apa tidak, ya kan? Ya, nah, disinilah kandungan makna melatih kita untuk ikhlas. Kalau kita dibilang misalnya melatih kita untuk tidak riya, ya kan? Amalun sir, puasa itu amalun sir, rahasia. Gitu. Karena kenapa? Jika puasa kita sebarkan, misalnya di puasa Ramadan ini, saya puasa loh, saya puasa, gitu kan? Ya memang semua puasa kan gitu ya. Nah, jadi dahulu itu ada cerita ini gitu ya. Ada cerita seorang hamba Allah ya. Hamba Allah itu yang takwa. Dia ingin dia itu selama berpuasa 3 bulan berturut-turut misalnya ya, 3 bulan lah itu. Itu tidak ada yang tahu kalau dia berpuasa. Istrinya pun tidak tahu kalau dia berpuasa. Ada kisah ini ya. Nah kemudian, kok bisa istrinya nggak tahu yang sedekat itu, yang setiap hari sama dia gitu kan, sama suaminya gitu kan. Nah kemudian, bisikan-bisikan setan gitu kan, pasti datang. Ini kenapa hamba ini? Kok tidak kok saya usik, tidak terganggu. Jadi setan ingin agar dia bilang, saya puasa loh, gitu. Saya puasa loh, menonjolkan dirinya, ingin riya itu. Tapi karena hamba itu selalu tawadhu, gitu kan. Nah, si setan ini nih misalnya, dia itu ingin sekali mereka kayak kumpul gitu ya, jamaah setan itu udah ada dewan gitu kumpul. Oke lah, nanti saya yang akan mengujinya gitu ya. Nah, laki-laki ini adalah seorang pedagang. Jadi biasanya dia itu pagi-pagi itu bilang sama istrinya, ya udah bawakan saya bekal. Nah, bekalnya itu dia kasihkan seseorang ketika di pasar, di dagang itu. Jadi nggak ketahuan. Sorenya sampai sore baru makan malam, pasti dia tidak berbicara. Pada suatu hari ketika di pasar, nah, sosok setan yang benar-benar menjelma gitu ya, menjadi manusia. Dia menguji kan, saya ingin menguji gitu. Akhirnya si setan itu menjelma jadi manusia membeli ya, bertanya, saya mau beli ini daging, berapa harganya? Sekian 1 kilo saya beli gitu. Terus setan itu bilang ini, ya udah ini saya kasih gitu kan. 1 kilo harganya berapa? Mungkin 100 sekian gitu ya, dikasih.
Terus beliau bilang gini, saya puasa loh, gitu. Pas sedikit dong, gitu kan. Sedikit lagi, gitu kan. Masa saya puasa nggak tega apa, gitu ya. Kemudian dikasih tuh dagingnya sedikit. Saya puasa 3 hari berturut-turut, masa nggak memberikan saya sedikit lagi, gitu. Jadi selalu gangguan itu, godaan setan itu menghampirinya. Kemudian apa yang dilakukan tadi sosok hamba Allah tadi, karena dia saking berkali-kali geram, saking berkali-kali mendengar suara hasutan, dia berteriak, saya itu sudah berpuasa 3 bulan. Langsung pahalanya itu, ya, maksudnya puasanya itu sah, tapi ternyata ketika dia sudah menahan, pahalanya itu bilang, ya, dia sudah menyimpan, menjaga, gitu kan. Maka puasa itu melatih kita, ya. Pada hakikatnya kemurnian hati, melatih keikhlasan. Makna untuk Allah, kan tadi puasa itu untukku, untuk Allah. Agar apa? Agar kita meniru sifat Allah. Sifat Allah itu salah satunya menahan lapar, minum, ya kan? Allah itu suci lah, gitu. Jadi kita salah satunya bisa meniru sifatnya Allah. Seperti itu kita flashback ya, karena saja tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Makanya Imam Badruddin Hanafi rahimahullah itu berkata bahwa li'annahu amalun sir la yadkhul riya fihi. Karena sesungguhnya puasa itu amal rahasia, nggak akan sifat riya itu masuk ke dalamnya, kan gitu. Jadi kalau kita puasa, ya kan, yang tahu hati kita sendiri saya puasa. Namun fenomena sekarang itu di Indonesia khususnya ya sangat menyedihkan. Kenapa? Ya kebanyakan kalau kita dilihat di pasar atau di jalan raya gitu kan, dia muslim, laki-laki tidak berhalangan otomatis ya. Tidak ada hambatan kecuali wanita yang banyak hambatannya ya. Iya benar. Apa yang dilakukannya? Dia dengan terang-terangan, dengan jelas makan, minum. Disitulah letak takwa, disitulah letak iman, disitulah letak bagaimana seorang hamba itu fokus, seorang hamba itu sadar. Kalau nggak ada kesadaran, kalau hati nggak terketuk, maka dia nggak ada rasa takut, ya kan? Kita harus takut dulu sama Allah. Pertama cinta sama Allah, dekati Allah. Kalau misalnya kita dekat sama Allah, cinta sama Allah, takut sama Allah, kita lakukan ibadah itu dengan ikhlas, dengan sabar. Itu hakikatnya. Jadi semoga puasa-puasa yang sudah kita lalui kemarin ini Allah gugurkan dosa kita, ya kan? Allah terima pahala kita. Iya. Jadi ada salah satu ulama ya, Imam Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, puasa itu adalah rahasia antara manusia, antara kita hamba dengan siapa? Dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia puasa apa tidak kita nggak tahu. Ya kan? Dia melakukan puasa itu serius apa tidak kita nggak tahu. Ya kan? Kalau sholat kita tahu, ya. Kalau ngaji, oh dia ngaji. Itu kelihatan gitu ya. Nah, di akhirat nanti pahala yang terbesar yang nggak bisa diganggu gugat. Siapa yang mau ganggu gugat? Nggak ada. Karena puasa tadi sudah disebutkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besar pahala puasa, betapa istimewanya pahala puasa. Puasa kan identik di bulan suci Ramadan, ya kan? Yang menjadi berkahnya bulan Ramadan itu bukan karena suatu hal lain kecuali karena Al-Quran di situ diturunkan. Masya Allah. Kitab suci Al-Quran diturunkan. Kalam Allah diturunkan. Jadi kita pelan-pelan kita ngobrol ya tentang nanti adanya Al-Quran turun itu bagaimana gitu. Jadi kita harus menyadari dahulu bagaimana hakikat puasa, makna puasa itu sendiri. Sejatinya puasa melatih apa, Teh Lina? Pahalanya sejatinya melatih pahala sabar. Sabar. Ya kan? Menawan diri dari hawa nafsu. Iya, sabar menahan dari hawa nafsu, sabar terhadap segala sesuatu, mau makan atau minum, ya kan? Semuanya. Itu. Innama yuwaffi sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya orang-orang sabar itu nanti pahalanya tanpa batasnya. Ingat, Allah itu sudah berjanji. Ya kan? Kadang kalau orang bilang, saya udah sabar loh, saya sabar, aku udah menang. Itu belum sabar. Kan gitu ya. Jadi, iya. Itu dia belum dikatakan sabar. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar ya menyebutkan beberapa alasan kenapa puasa itu sangat istimewa. Salah satu yang pertama adalah puasa tidak terkena riya tadi ya. Kita konklusikan. Yang kedua itu pahalanya 10 kali kebaikan sampai 700. Sampai 700 kali lebih. Masya Allah. Tidak ada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan ya. Jadi di dalamnya ada puasa. Ibadah yang paling dicintai Allah itu puasa. Allah sangat suka dengan orang yang berpuasa. Allah sangat mengagumi atau rindu karena mulia ya. Gitu. Kemudian pahala tanpa batas. Karena apa? Sabar dalam taat, sabar dalam melakukan suatu hal yang diharamkan, ya, sabar terhadap takdir. Ya enggak? Ketika puasa, misalnya yang lagi bekerja susah, ya kan keuangannya. Ketika lagi puasa, bisa ada godaan-godaan hawa nafsu, pengen itu, pengen ini, mata jelalatan, ya enggak? Itu juga harus harus dijaga gitu. Banyak sekali kan kadang-kadang kita perempuan gitu ya, hati-hati kalau misalnya di dalam puasa itu ada satu hal yang bisa menjerumuskan kita semuanya, terutama kebanyakan perempuan. Lisan kita hati-hati. Adanya lisan kita itu untuk apa sebenarnya? Untuk berkata yang baik. Biasanya kalau perempuan sudah berbicara A sampai Z gitu kan, itu namanya ghibah ya, bicarakan orang lain gitu. Pahalanya akan hangus. Dia udah berpuasa pagi sampai sore, ya kan? Ternyata di ujung tanduk dia membicarakan orang lain. Naudzubillah. Karena dahulu ketika Rasulullah SAW, ya, beliau itu berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika bulan suci Ramadan, bulan puasa waktu itu, Rasulullah itu menunggu para sahabatnya semua berjamaah semuanya untuk berbuka bersama kan gitu. Tapi pada waktu itu Rasulullah memberikan perintah gitu ya. Nanti kalau sudah selesai waktunya kamu harus lapor ke saya. Rasulullah, saya boleh buka belum? Jadi harus izin dahulu sama Rasulullah gitu kayak. Para sahabatnya datang pelan-pelan gitu kan, berurutan. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya boleh berbuka? Tafadhal. Ya Rasulullah, anak kerjaan, ya kan, isbar, tafadhal gitu ya. Dan akhirnya ada sosok 2 orang perempuan. Dia menunggu lama sekali. Kok saya nggak dipanggil-panggil juga? Kok saya mau ini kok nggak ada tanda-tanda? Akhirnya perempuan tersebut meminta bantuan kepada sahabat Rasulullah. Ya, sahabat Rasulullah, tolong sampaikan kenapa Rasul tidak memanggil saya. Akhirnya Rasulullah bilang sama sahabat Rasul tadi, kasih ini. Itu dikasih tempat, kalau dulu kan ada namanya ayah, dikasih tempat kayak nampan gitu ya, kok besar. Kasih ke perempuan itu untuk apa? Suruh muntahkan makanan yang ada di dalam perutnya. Kata Rasulullah. Suruh muntahkan, katanya. Akhirnya sahabat itu otomatis terdiam. Otomatis juga dia langsung melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Ya kan, namanya para sahabat taat ya, langsung mereka bergegas. Wanita itu akhirnya si sahabat itu bilang sama wanita itu, ini kata Rasulullah, kalian sudah menumpahkan muntah di sini. Lah, kan kami itu belum berbuka, kami itu kan belum memasukkan makanan. Rasulullah mendengar seperti itu, katanya. Enggak, saya mau ingin bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya suruh mereka masuk. Masuklah itu perempuan itu. Rasulullah bilang, ya Rasulullah, saya belum makan sesuatu, Rasulullah. Saya belum berbuka, Rasulullah, semua sudah berbuka. Kenapa Rasulullah tidak memberikan saya izin untuk berbuka? Kata Rasulullah, apa kamu hari ini tidak berpuasa? Apa yang kau lakukan hari ini? Ingat, kamu harus ingat baik-baik, katanya gitu. Sekarang muntahkan. Dengan sekejap mereka memuntahkan apa yang ada di perut mereka. Apa yang keluar? Ya Rabb, yang keluar adalah segumpal daging muntahan yang sudah membusuk,
yang ada belatungnya dan lain sebagainya, sampai sahabat itu kaget, kok bisa kok bisa keluar seperti itu, dan mereka sampai muntah, sampai menutup mulutnya kan. Ya Allah. Akhirnya kata Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, ini adalah akibat dari ulah kamu memakan sesuatu yang haram dan kamu berbuka dengan sesuatu yang tidak halal. Kamu makan dagingnya manusia, kamu berbincang-bincang suatu hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, dari situlah kita harus berhati-hati ya. Kita harus tahu itu akibat dari bagaimana pahala puasa itu kan hangus. Puasanya sah kalau dibilang puasa, dia puasa. Tapi pahala yang didapatnya itu sudah tidak ada lagi. Nah, seperti itu. Ya Allah, Ustazah. Iya. Terima kasih. Mungkin saya boleh bertanya ya untuk teman-teman. Boleh. Yang lain mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah Amira, bisa langsung diketikkan langsung di kolom chat. Nah, sambil karena ini sudah 30 menit dari Ustazah Amira. Oh iya. Sekali. Saya sampai terkesima, sampai bingung saya untuk menanyakan hal-hal yang sudah saya catat karena saking jelasnya, lugasnya apa yang dijelaskan oleh Ustazah Amira. Nanti, Masya Allah. Insya Allah nanti kita kasih tips-tips lagi ya, ada amalan-amalan apa saja. Nah, itu dia Ustazah. Tadi tuh saya di awal tuh pengen nanya sebenarnya sama Ustazah. Kan tadi kan Ustazah sudah menjelaskan ya tentang amalan puasa itu sebenarnya bagaimana di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus juga bagaimana kita bisa bagaimana kuasanya Allah pada orang-orang yang berpuasa, memberikan pahalanya. Nah, saya itu karena kan sebentar lagi kan kita akan ditinggalkan oleh Ramadan, ya Allah, sedih banget ya Ustazah. Betul. Tapi tuh mungkin teman-teman di sini juga termasuk saya ya, mungkin ya walaupun memang kita akan bertemu Ramadan 1 tahun sekali dan belum tentu juga Ramadan berikutnya kita akan bertemu, mungkin apa sih Ustazah amalan yang bisa kita lakukan di akhir sisa-sisa Ramadan tahun ini, tapi yang sekiranya bisa membekas gitu, walaupun nanti Ramadan pergi itu bisa membekas. Kan kalau saya dulu diajarkan oleh orang tua saya, katanya untuk Ramadan itu adalah bulan latihan menahan diri dari hawa nafsu. Sekiranya nanti Ramadan sudah pergi, kita bisa lah minimal sudah terlatih lah ketika Ramadan untuk tidak rakus, mungkin tidak cepat marah. Sekiranya mungkin ada amalan khusus Ustazah di di detik-detik menjelang Ramadan terakhir. Iya, 10 hari terakhir. Baik. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan ya sisa-sisa akhir Ramadan kita, termasuk jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya, kita bahas dulu ya. Menjadi orang-orang, sebelum kita ke amalan, kita harus pilih dulu. Kenapa orang itu bisa merugi? Kenapa orang itu bisa merasakan penyesalan? Rugi pada tahun itu juga dan pada bulan itu juga. Jadi ada beberapa golongan yang mana golongan itu salah satunya adalah orang yang berpuasa hanya batas puasa saja, hanya batas dia menahan makan dan minum, hanya batas itu saja. Padahal pada dasarnya ya kita harus bisa berpuasa, pandangan kita berpuasa, mulut kita berpuasa, lisan kita berpuasa, tangan kaki kita berpuasa, ya kan? Kan itu golongan pertama, golongan yang derajatnya paling rendah, puasa ya. Jadi derajat puasanya paling rendah. Jadi kita dituntut untuk apa? Menahan lahir batin, menahan segala amarah, menahan ego, emosi. Ya. Jika kita hanya dahaga saja, haus, makan, minum, anak kecil juga bisa, ya kan? Kadang. Iya betul. Benar Ustazah. Karena puasa itu juga kaum kita sebelumnya melakukan puasa ya. Sebelum kaum kita ada yang puasa mungkin kan. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dikasih nih bulan suci Ramadan tahun ini, panjang umurnya, umur kamu masih ada. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, seakan-akan hari puasa itu atau bulan Ramadan itu biasa saja, seperti hari biasa-biasa saja. Jadi seperti hari-hari yang sebelum Ramadan.
dia kayak seperti apa ya, kering, ya kan? Ya udah, aktivitas dilakukan seperti biasa, kan gitu. Pada dasarnya pada bulan suci Ramadan spesial sekali, ya kan? Bulan suci yang sangat istimewa, bulan suci yang kita harus dituntut melakukan amal soleh, amal kebaikan. Kita harus berlomba-lomba. Itu golongan yang kedua. Dia tidak memanfaatkan dengan baik, asal-asalan seperti itu. Yang ketiga adalah orang yang tidak melanjutkan amal soleh ketika bulan puasa ke hari-hari seterusnya. Dia nggak lanjutin. Dia hanya mungkin sekedar bulan suci Ramadan sudah selesai, selanjutnya adalah selesai juga. Padahal pada bulan suci Ramadan, benar kata tadi Teh Tina ya, latihan. Menjadi madrasah takwa, menjadi universitasnya sekolah ini universitasnya takwa gitu kan, puncaknya. Karena kenapa? Ketika kita tahu sekolah takwa, kita berlatih di situ. Ya tadi melatih semuanya ego kita dan menahan. Hakikatnya kita beribadah itu untuk apa? Beramal soleh sampai akhir. Nggak hanya sampai Ramadan saja, sampai mati, ya kan? Sampai kita wafat. Soalnya rizki itu kadang orang takut misalnya, saya hari ini dapat rizki, besok makan apa ya gitu. Rizki sudah dibagi-bagi, rizki sudah ada yang menentukan. Tinggal kita usahanya kan gitu. Maka rizki itu akan terputus ketika kita meninggal. Sama, tapi di sini adalah dituntut untuk beramal salih, ya kan? Tidak hanya di bulan Ramadan semangat saja, gitu kan? Tapi setelah itu, karena kita sudah latihan, sudah di recharge, ya kan? Sudah di kayak misalnya dikasih baterai ya, penuh di charge, gitu kan? Nanti suatu saat kita akan dapat rapot, penilaian kita. Puasa kita ini sudah berapa belum? Nah, karena kenapa? Ketika kita melakukan di puasa Ramadan itu fokus, ya, setan-setan nggak berani deketin. Oh, ibadah dia kencang banget ya, gitu. Oh, dia sholatnya, dia puasanya, oh dia tanpa melanggar sesuatu. Maka setelah Ramadan selesai, Ramadan usai, itu bentengnya dia, pondasinya dia itu, ya kan? Setan nggak kuat. Dia sudah punya kekuatan sendiri, sudah pondasi sendiri. Nah, sekarang golongan yang paling rugi di antara semuanya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Ketika sampai akhir Ramadan. Bayangkan Teh Lina. Kesempatan 1 tahun sekali pada bulan Ramadan ya. Dikasih umur sekali. Dikasih kesempatan tahun itu misalnya sekali pada bulan Ramadan. Kita seharusnya sebagai orang muslim beriman ya, kalau saya melihat keadaan Indonesia sama keadaan Indonesia di Timur Tengah gitu kan, di daerah waktu dulu di Pakistan atau di Turki mungkin lain sebagainya. Datangnya bulan suci Ramadan itu ketika nggak bulan Ramadannya, tapi mereka udah menyiapkan sebelum-sebelumnya, udah bersiap-siap gitu kan. Ketika datang bulan suci Ramadan, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, menghidupkan salat malam, menghidupkan malam-malam itu dengan baca Al-Quran. Orang toko saja, dagang saja, atau orang duduk saja mereka baca Quran. Sambil berzikir, mereka naik transportasi, misalnya pergi kemana, melafadzkan zikir atau salawat. Kan gitu. Nah, jadi sayang sekali orang yang misalnya itu di bulan suci Ramadan mereka tidak menengadahkan tangan, tidak mohon ampun, tidak menangis, tidak bersujud, tidak bertaubat. Mana kesadaran? Mana istilahnya sifat kepekaannya? Kan gitu ya. Jadi Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa hambanya. Pasti mengampuni. Karena dalam firman Allah berbunyi bahwa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Saya kalau terdengar ayat itu betapa cintanya Allah sama kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Semuanya. Ya kan? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah itu enggak bisa kita nilai. Seperti itu. Jadi itu adalah beberapa golongan yang
yang mungkin harus kita tahu ya. Jangan sampai kita merugi, jangan sampai kita merasa bahwa saya menyesal tahun ini ya Allah gitu kan. Ramadan akan berakhir, tapi Ramadan akan kembali. Namun kita tidak tahu apakah kita masih ada di bumi ini kan gitu. Iya benar betul. Iya enggak? Ramadan tahun depan akan kembali. Tapi apakah kita akan kembali besok? Apakah kita masih ada di atas bumi ini? Tegap di sini dikasih hidup. Maka nafas kita, hati kita, ya perkataan kita semuanya, kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tadi yang ditanyakan Teh Lina ya, ini saya sampai jam berapa ini ya? Kalau apa Ustazah? Saya jadi terkesima melihat penjelasan Ustazah di sini juga sudah mulai ada yang bertanya. Mungkin nanti Ustazah bisa menjawab dulu pertanyaan, nanti akan saya bacakan langsung pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, sekarang apa nanti ya? Oh nanti. Mungkin nanti tadi Ustazah bisa menjawab pertanyaan yang amalan apa sih? Oh iya. Ya ini poinnya yang paling terakhir, amalan apa sih? Amalan apa sih? Dalam firman Allah, dalam firman Allah ya kita tahu bulan suci Ramadan tadi kita jelaskan bahwa Al-Quran di situ diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah. Yang pertama adalah salah satu amalan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, ya kan, dengan ridho, ya kan, dengan keimanannya, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dosa-dosa sebelumnya, kan gitu. Masya Allah. Nah, kita akan membuka sedikit ya tentang makna nanti malam Lailatul Qadar, sedikit saja biar kita tahu kenapa kok Lailatul Qadar, kenapa nggak Lailatul Qadar, kenapa kok nggak Lailul Qadar ya gitu kan. Gitu. Yang kedua amalannya apa? Salat malam. Nah tadi ya, salat malam, man qama Ramadan. Nah di sini qama Ramadan adalah salat malam gitu. Jadi menghidupkan qiyamul lail juga salah satunya. Peluang-peluang besar. Salah satunya apa yang di bulan suci Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Di situ diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di situ anzalnahu itu turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan. Yang di surat Al-Qadar ya. Karena keseluruhan di sini adalah dari firman Allah, dari Allah, ya kan? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Terus yang berangsur-angsur kapan itu Ustazah gitu kan. Jadi perbedaan antara anzalnahu sama ada yang ayat qul nunazzilu minal Qur'an gitu kan. Atau ayat yang fanazzalahu gitu. Jadi ada yang nazzala sama anzala gitu kan. Kalau nazzala di situ, kalau ada Al-Qur'an di situ nazzala gitu, maka Al-Qur'an itu diturunkan berangsur-angsurnya. Prosesnya berangsur-angsur yang mana dari malaikat Jibril tadi, ya kan? Allah, malaikat Jibril itu menyampaikan ke Rasulullah SAW. Yang mana kita tahu bertahapnya sampai 23 tahunan lah ya itu yang bertahapnya. Dan itu setiap tahun, ya. Setiap tahun tapi event-eventnya berbeda-beda semuanya. Ya, tidak setiap tapi kalau yang tadi yang Al-Qur'an mubasyaratan dengan keseluruhannya di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Nah, kenapa kok nggak di siang? Kenapa malam? Ayo, kenapa kok malam Lailatul Qadar? Maksudnya, kenapa Lailatul Qadar itu nggak di siang hari ya gitu? Karena pada malam hari, namanya saja dulu Rasulullah SAW mendapatkan dari Jibril ya, malaikat Jibril, Ruhul Amin. Dalam keadaan malam, Allah ingin agar Rasulullah Muhammad menerima wahyu itu dalam keadaan tenang, damai, tanpa bisikan. Coba kalau siang, betapa ricuhnya semuanya gitu. Makanya malam dikatakan malam itu al-lail, jamaknya layali. Namanya perempuan yang Laila gitu ya, malam-malam gitu ya. Jadi perempuan malam-malam gitu. Bukan. Nah, ketika lail ditambahkan
Ya nggak apa-apa Ustazah. Tadi ada ini. Ketika lail ya disambungkan dengan tak marbutoh, lailatul kan lailah fi lailatul qadar. Itu maknanya berbeda. Maksudnya menambah. Karena kenapa? Menunjukkan keistimewaan di malam itu. Lailatul Qadar. Ya, jadi disandingkan Lailah sama Qadar. Bahkan juga disandingkan dengan Qadar karena kenapa? Qadar itu kan artinya ketetapan. Ada ketetapan manusia di situ. Ada yang lahirnya, ya kan? Ketetapan bagaimana rezekinya. Nah, disandingkan maka Masya Allah luar biasa. Ini kita ungkap dengan bahasanya ya, Lailatul Qadar. Nah, dahsyat Lailatul Qadar luar biasanya di situ Allah sendiri turunkan ayat Al-Quran yang khusus tadi Al-Qadar. Wa ma adrak katanya. Ma adrak. Ini yang disebutkan ma adrak kata. Wa ma adrak mal qadar katanya. Apa itu Al-Qadar? Ini kan perbincangan antara Rasulullah kan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi malam itu pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, bahkan lebih loh ya ini ya. Bukan 1000 bulan saja, bahkan lebih. Jadi malam itu biasanya terjadi di mulai maghrib sampai subuh. Jadi bukan misalnya terjadinya, oh hari ini adalah qadar nih, detik-detik, nggak bisa tahu ya. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu, jadi itu terjadinya dulu ya ini ya. Itu salah satunya ya maghrib sampai subuh tadi. Nah, kemudian man qama fi Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Sama juga, barang siapa yang melaksanakan atau dia itu merasakan atau pas waktu itu dia itu sholat malam, ya kan? Maka Allah akan mengampuni juga dosa sebelumnya. Dosa yang diampuni, diberi jalan takwa, diberi nikmat, diberi berkah, diberi rahmat, ya kan? Rasa damai. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kapan itu terjadinya? Gitu. Pada waktu kapan itu? Apa hanya 10 hari terakhir saja? Apa 10 hari pertama iya? Apa tidak? Kayak gitu. Karena dijelaskan pada satu hadis. Di situ ada yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadi Lailatul Qadar? Nah, para sahabat dan para ulama itu berbicara bahwa 10 hari pertama tidak, 10 hari kedua tidak. Jadi 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Itu persepsi Nabi, 10 hari terakhir. Nah, kemudian jika kita melakukan amalan itu saja malam itu, kan kita nggak tahu ya kapan ya gitu ya. Jadi kita melakukan satu malam itu, sholat misalnya, baca Quran misalnya, Nun atau Alif Lam Mim, itu pahalanya lebih dari 1000 bulan. Kalau standarnya 83 tahun. Bayangkan umur kita kadang kan nggak nyampe dengan 83 tahun. Iya, belum tentu. Nah, disitulah kata Rasulullah, jawaban Rasulullah macam-macam. Carilah di tengah terakhir bulan Ramadan. Di tengah terakhir berarti setengahnya bulan Ramadan tadi itu. Dari 15 sampai akhir. Ya Rasulullah, kemudian tanggal berapa ya khususnya? Tanya lagi para sahabat karena nggak sabar ya. Ya sudah, carilah di tengah terakhir malam ganjil katanya. Malam ganjil. Ayo dicari tuh malam ganjil berarti 15, 17 gitu ya. Kemudian tanya lagi. Ya sudah, carilah 10 terakhir malam ganjil. Jadi kurang lagi 10 malam terakhir nih malam ganjil. Tanya lagi ketika itu, yang para ulama kebanyakan mengatakan carilah 7 terakhir. Itu kan malam ganjil. Tapi kita harus tahu 10 hari terakhir itu, jangan sampai kita menunggu misalnya, oh udah 15, besok aja, tanggal 19. Oh, 21 besok aja nanti. Jangan. Kita nggak boleh saling menunggu seperti itu ya. Kita lakukan 10 itu berturut-turut gitu. Masa menunggu gitu kan. Jadi kemungkinan kita tidak tahu apakah malam Lailatul Qadar itu kan datang kapan, kan kita tidak ada yang tahu ya, Allah a'lam bishawab. Jadi di situ salah satu amalan adalah mendirikan atau qiyamul lail. Yang kedua adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf. I'tikaf itu pada dasarnya Rasulullah itu menjelaskan dalam hadisnya itu ketika di hadisnya itu Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, kan maksudnya itu semangat, fokus, tegas, mengajak keluarganya, istrinya,
ya kan, untuk beriktikaf. Kalau misalnya perempuan bagaimana gitu kan? Kan perempuan apa namanya kadang belum bisa. Kalau misalnya perempuan ini iktikaf ya, memang lebih baiknya di rumah. Tapi kalau yang ikut iktikaf di luar, sebaiknya tempatnya khusus buat perempuan kan gitu. Tidak boleh makhluk ikhtilat sama laki-laki seperti itu. Itu iktikaf. Kenapa dikatakan iktikaf? Dikatakan akafa. Akafa itu artinya adalah suatu kefokusan. Jadi melakukan sesuatu itu dengan fokus gitu kan. Iktikaf itu sifatnya bersungguh-sungguh. Ya bergegas kita harus iktikaf. Makanya Rasulullah di 10 terakhir sudah lepas semuanya, langsung fokus ya dengan beriktikaf seperti itu. Yang selanjutnya adalah sedekah. Berbagi. Kadang-kadang kita susah untuk berbagi. Ini bisa kita lakukan di luar Ramadan juga bisa. Berbagi itu bisa berbagi mal, berbagi ilmu, ya kan? Berbagi yang lain dan sebagainya. Nah, berbagi ini apalagi di bulan suci Ramadan, membagikan makanan untuk orang berbuka puasa, pekoro, fakir miskin, atau anak-anak membutuhkan semuanya. Itu sama saja kita, ya kan? Pahalanya kita sama seperti orang yang berpuasa tadi, ya kan? Namanya berbagi, namanya kita berdonasi misalnya, atau kita beramal, jangan dihitung-hitung. Takut nanti, saya berkurang ya Allah, gitu kan. Jangan takut. Allah ghani, Allah maha kaya, Allah ngasih semuanya kita minta. Allah kita minta apapun. Ud'uni fastajib lakum. Minta ke saya, minta. Hei hambaku. Kata Allah gitu. Hei hambaku, sini saya rangkul. Ya kan? Mana? Jadi, mana kesetiaanmu, kata gitu kan? Jadi kalau misalnya nih, kalau dalam chat SMS gitu ya. Kalau misalnya Mbak Teh Lina ngechat saya. Halo Teh Amirah gitu. Saya belum jawab tuh. Kalau di ping, udah jawab gitu kan. Tapi kalau Allah langsung hijau, ting langsung biru gitu. Ya Allah, baru ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Langsung didengar. Kita ini sekarang ini, atas izin Allah, Teh Lina. Kita duduk bersama, semua atas izin Allah. Kita berjumpa di sini duduk atas izin Allah. Duduk bersama dalam majlis, malaikat berada di sekeliling kita. Duduk di samping kita. Antum kalau tahu, di malam Lailatul Qadar itu, Masya Allah, orang mukasyifun yang mungkin bisa lihat ya, para malaikat turun langsung pada malam itu. Mereka mencari masjid atau mencari orang yang bersolat. Misalnya ketika itu ada jamaah, malaikat ingin di sampingnya, saya ingin sampingnya, saya ingin ikut sholat. Bukan ikut sholat, ikut bersama-sama mendoakan, ikut mengistighfari, ya kan, ikut duduk orang hamba yang meminta ampun, memohon ampun, istighfar dan memohonkan ampun pada Allah. Ya Allah, ini hambanya solih, ya Allah, ini minta ampun padamu. Itu Allah udah mengirim semua malaikat, beribu-ribu malaikat. Justru bahkan waruhul amin, ya kan, wal malaikat waruhu fiha, Jibril itu. Salamun. Halo? Iya, halo Ustazah. Dengar? Iya, tadi agak tersendat-sendat ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam, dari setiap urusan-urusan malaikat. Karena pada waktu itu Allah memberikan perintah ya, turun malaikat, turun. Itu hambaku itu loh yang soleh, umatnya Rasulullah tuh, samperin. Yang bukan umat Rasulullah jangan, kayak gitu ya. Samperin itu umat Rasulullah. Maka kadang-kadang orang bilang ini, gimana ya kita bisa merasakan kalau kita itu dapat Lailatul Qadar? Apa yang kita rasakan? Kecuali kalau tidak hanya ketenangan dan kedamaian. Ya kan? Ciri-cirinya misalnya pada malam Lailatul Qadar mungkin bulan itu bercahaya, lebih terang, ya kan? Ada juga riwayat seperti itu. Padahal pada waktu itu kan bukan setengah bulan ya, bukan dari nisfu syahr ya, biasanya kan bulan purnama ya gitu. Nah, ketika malaikat itu sudah mendoakan, mengistighfarkan kita semuanya, justru bahkan Jibril juga turun menyalami. Disawanya sama Jibril. Bayangkan betapa tidak istimewanya kita. Allah itu langsung menurunkan malaikat Jibril, Ruhul Amin. Ya kan? Kemudian ketika sudah selesai menjelang pagi, itu semuanya kenapa ciri-cirinya adalah pagi itu
sejuk, rasanya damai, tenang. Mataharinya tuh seperti gak kelihatan. Karena kenapa? Kepak-kepak sayapnya malaikat tuh. Masya Allah, saking ngantrinya. Mereka berduyun-duyun pulang ke robnya masing-masing. Apakah kita tidak mau mendapatkan alam itu? Apakah kita tidak ingin? Yang kita inginkan adalah kita ingin menjadi orang beriman. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang gak beriman gak hai gitu ya. Tidak orang yang beriman. Orang yang beriman, ayo puasa, ayo beramal solih, ayo kita mulai salat malam. Gitu. Sekarang makanya detik-detik ini sebelum Ramadan berakhir, yang belum mengadakan tangan, yang belum serius ya, yang belum bisa fokus, ayo sadar, ayolah kita segera kembali kepadanya. Mumpung detik-detik ini malam ganjil-ganjil atau malam biasa saja, kita segerakan, kita perbaiki semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab itu Teh Lina. Semoga itu bisa memberikan semuanya ya gambaran kepada kita. Itu bukan cuma gambaran Ustazah, tapi memang benar-benar jelas sampai rinci dijelaskan oleh Ustazah. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin ini dari sekian banyak yang ikut live Instagram, ada salah satu followers kita yang mau bertanya. Saya izin bacakan ya Ustazah ya. Oh iya. Ini dari akun Akbar S Trio. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang lupa untuk niat puasa malam hari, tapi di awal puasa juga tidak niat untuk 1 bulan. Nah, niatnya per malam aja. Apa puasanya dianggap atau enggak? Terima kasih. Silakan Ustazah menjawab. Ini kayaknya pertanyaan ini ya, maksudnya sebenarnya ini juga kegelisahan kita mungkin ketika dulu masih kecil. Karena kan juga kan ada beberapa kadang orang tua yang bilang, ayo sebelum tidur baca doa sebelum tidur sambil niat dulu. Atau enggak biasanya kan setelah sholat tarawih, ya kan setelah imam selesai membacakan doa kan biasanya kan suka membaca niat bersama-sama. Nah itu bagaimana tuh hukumnya Ustazah? Silakan dijelaskan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena puasa Ramadan itu pasti harus niat ya. Wajib, puasa wajib harus niat. Kalau Imam Syafi'i ya, beliau menjelaskan bahwa untuk puasa Ramadan niatnya itu per malam. Ditakutkan kenapa? Setiap hari. Jadi malamnya itu belum besoknya puasa, malamnya berniat dahulu. Nah, tapi di mazhab Imam Malik ya mengatakan bahwa puasa niat di awal 1 bulan penuh. Jadi dia harus meniatkan 1 bulan penuh. Ditakutkan gitu. Ada hari-hari ya, ada hari yang terlewatkan. Tapi sebaiknya, alangkah baiknya kita meniatkan itu setiap hari, walaupun kita khauf ya, kita sudah takut nanti kelupaan gitu kan. Akhirnya dia niatnya di awal bulan untuk keseluruhan gitu, untuk keseluruhan. Tapi kalau misalnya kan batasnya sampai sebelum subuh itu ya niat puasanya. Insya Allah kalau untuk masalah niat atau Allah lebih tahu ya, walaupun dalam hati terlafadzkan, kita lupa ya kan, bisa kita hilas, terus saya nggak niat gitu kan, Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting tadi yang kita perhatikan adalah kehati-hatian kita, waspada kita, ya kan, niat kita seperti itu. Masya Allah, terima gitu, kasih Ustazah atas jawabannya. Iya, sama-sama. Mungkin itu ya jawaban dari Ustazah Amirah untuk teman-teman. Bukan semoga bisa membuka. Amin, insya Allah. Nah, mungkin karena waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore, Masya Allah nggak berasa ya Ustazah ya. Kayaknya. Ya Allah, mohon maaf ya. Gak apa-apa Ustazah. Maaf atas segala hilaf. Karena mungkin terlalu apa ya namanya ya, saya merasa kayaknya belum puas dengan pemaparan Ustazah ya, karena mungkin saking jelasnya, detailnya, sampai saya juga merasa bahwa ada beberapa ilmu yang didapatkan dari Ustazah yang sama sekali belum pernah saya dengar gitu. Alhamdulillah, ini juga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Amirah bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang sedang menonton. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada penutup dari Ustazah Amirah untuk teman-teman di sisa Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini.
Baik, teman-teman semuanya, teman-teman Gap Indonesia, sahabat-sahabat semua, sahabat muslim yang di Indonesia ya kan, yang mana yang masih menyimak di sini ya. Sebelumnya kita tahu bahwa detik Ramadan akan berakhir. Jadi sebelum Ramadan berakhir, jika kita masih merasa lengah, ya kan, kita kencangkan kembali, ya kan. Jangan bosan-bosan juga mengetuk pintu Allah. Ya, selalu kita ketuk pintu Allah. Kekuatan kita itu, kalau kita ketuk pintu Allah, Allah terbuka, Allah tersenyum, Allah tersenyum sama kita, ya kan. Allah memberikan kasih sayang, Allah rangkul kita. Sebelum Ramadan terakhir dan berakhir pula, menangislah tangisan kita itu dengan tangisan yang sangat tulus pada Allah, hanya kepada Allah. Dan juga jangan lupa juga syafaat kita nanti, ya, misalnya syafaat Rasulullah kita nantikan, kita kirim, ya, kita mohon pada Rasulullah, ya kan. Semoga nanti Rasulullah SAW beri kita syafaat nanti di yaumul qiyamah, ya kan. Dan kemudian sebelum Ramadan kita berakhir, marilah kita sama-sama untuk saling menguatkan dalam amal sholih, ibadah, tegur teman-teman kita, nggak apa-apa, dalam kebaikan, ya kan. Bisikkan teman-teman kita, ayo ajak teman-teman kita gitu, untuk berbaik, beramal soleh. Semoga kita bisa istiqomah, semoga Allah kuatkan kita dalam suatu ketaatan sampai di akhir Ramadan kita mendapatkan mendapatkan suatu kemenangan, ya. Semoga kita berbahagia menjadi seorang muslim, kita berbahagia menjadi seorang mukmin, kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah dan semua alam semesta kan kita. Mungkin itu saja Teh Lina, kita semuanya bisa bermuhasabah diri ya, introspeksi diri ya. Ayo, sebentar lagi Ramadan pulang, sebentar lagi Ramadan berakhir, sebentar lagi, ayo hamba-hambaku sini, ayo sini, kayak gitu ya. Mungkin itu saja, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, semoga apa yang kami sampaikan jangan sampai membuat kami ini bisa sombong atau takabur atau riya. Semoga kami yang sampaikan ini bisa membuat kita itu merasa bahwa kita butuh Allah, ya kan. Semua keberkahan, rahmat Allah curahkan kepada kita, limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, rezekinya kepada kita, ampunan maghfirahnya kepada kita, ya kan. Itu saja mungkin Teh Lina. Jazakumullah sudah diundang di forum Gap Indonesia. Semoga kita bisa berjumpa, bersua kembali, ya kan, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Amira atas sharing ilmunya pada sore hari ini. Untuk teman-teman, saya izin menyampaikan beberapa informasi untuk teman-teman dari Gates Indonesia ataupun followersnya Ustazah Amira yang sedang menonton live Instagram pada sore hari ini. Mungkin ada beberapa informasi ya Ustazah, saya mohon izin ya Ustazah sebelum kita akhiri. Tadi Ustazah Amira juga sempat menjelaskan beberapa amalan yang sekiranya bisa kita lakukan di 10 hari terakhir. Salah satunya adalah dengan berbagi Ustazah ya. Berbagi dengan sesama muslim. Nah, kebetulan Ustazah, Gates Indonesia ini sedang melaksanakan atau sedang melakukan kegiatan bakti sosial, di mana kami sedang membuka donasi Ustazah untuk teman-teman yang ingin berdonasi. Ya Allah, ya Allah. Insya Allah kegiatannya akan dilaksanakan pada 27 Ramadan atau 29 April 2022, hari Jumat insya Allah Ustazah. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikut berdonasi dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial bersama Gates Indonesia, mungkin teman-teman bisa langsung melihat dari story Gates Indonesia agar teman-teman bisa tahu kemana teman-teman harus menghubungi dan memberikan donasinya. Nah, mungkin itu salah satunya. Dan untuk kegiatan ngolah, terima kasih Ustazah sudah mengisi kajian ngolah. Iya, sama-sama. Panca olah di edisi ke-8 pada sore hari ini. Nah, insya Allah ini edisi Ramadan ini insya Allah akan berakhir di hari Rabu Ustazah. Jadi nanti hari Rabu. Iya, hari Rabu nanti akan ada penutup. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu siapa nanti akan mengisi program ngolah pada hari Rabu, silakan pantengin terus sosial medianya Gates Indonesia. Nah, insya Allah juga nih Ustazah, program ngolah ini akan berlanjut
setelah Ramadan dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik, yang lebih relate dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Nah, satu lagi mungkin untuk teman-teman nih yang sekiranya tadi dirasa kurang puas dengan pemaparan Ustazah Amira, atau mungkin kurang belum berani mungkin ya untuk bertanya-tanya langsung dengan Ustazah Amira. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa langsung follow Instagramnya Ustazah Amira, mungkin ya bisa langsung DM Instagram Ustazah Amira, atau bisa kepo-kepo langsung Instagramnya Ustazah Amira. Masya Allah. Nah, satu lagi, Gates Indonesia juga insya Allah Ustazah, kami akan mengadakan program yang bernama program Meta Healing. Program ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sekiranya ingin ingin mencari makna kehidupan. Jadi mungkin sedikit bocoran ya, insya Allah kegiatan ini tuh akan dilaksanakan pada bulan Juli Ustazah. Tempatnya itu di Yogyakarta. Nah, untuk offline ya berarti ya? Offline, insya Allah offline Ustazah, 3 hari 2 malam. Seperti itu. Nah, untuk informasinya mungkin untuk lebih lanjut nanti akan kami sounding via sosial media, terutama Instagram dan website resmi dari Gates Indonesia. Gitu. Nah, untuk teman-teman followers dari Gates Indonesia dan Ustazah Amira, jika memang berminat dan tertarik untuk ikut program offline dari Gates Indonesia, nah mungkin nanti bisa kepo-kepoin Instagramnya Gates atau mungkin website Gates Indonesia. Gitu. Mungkin itu saja. Kegiatannya menarik ya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, kegiatannya menarik, panca olah. Jadi mengolah semuanya dari hati, dari pikiran, dari jadi semua panca itu, Masya Allah. Masya Allah. Terima Sampaikan kasih salam ta'adim saya kepada teman-teman Gates Indonesia ya. Sampaikan salam hangat. Terima kasih Ustazah, Masya Allah, dengan senang Iya, hati. sama-sama. Terima kasih juga, saya jadi merasa secara langsung membantu diskusi sore hari ini bersama Ustazah ya. Karena sebelum-sebelumnya saya biasa diskusi, sekarang saya memandu Ustazah berdiskusi. Masya Allah, banyak sekali yang bermanfaat. Saya menunggu tadi, katanya ada kabar moderatornya siapa? Kok nggak ada moderator yang ngechat saya? Oh, ternyata Teh Vina sendiri, Masya Allah, yang punya sendiri, yang moderatorin. Masya Allah, ya. Jazakumullah Teh. Karena ini kesempatan emas ya Teh ya, kapan lagi bisa diskusi langsung sama Amira. Iya, halan. Oke, mungkin itu saja informasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada live Instagram sore hari ini. Sampai bertemu di program ngolah selanjutnya dan program-program Gates Indonesia lainnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Amira. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.